nih mau tidur, lagi enak-enak tidur, bangun, cuma suara bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Real di channel tentang mereka. Kali ini gua mau berbicara tentang masalah horor, kisah misteri, yang dimana langsung nanti ada narasumbernya yang gua sendiri. Siapa itu? Langsung aja kita kenalan di samping gua. Halo bang. Halo. Siapa nih bang namanya bang ini? Arif. Oh bang Arif. Arif dari mana bang Arif? Gue dari Bagus. Dari Bagus ya. Dari Bagus. Dia pindah bang. Ini gue yang mampir nih sebenarnya. Bukan ada dia yang telepon gue yang mampir. Bagus dong. Iya bang Arif. Sibukannya nih untuk sekarang apa kemarin? Gue sih jangan masih kerja aja, tapi juga udah kemana-mana lagi. Nah bang Arif ini mau apa nih yang dibawain di ceritanya di tentang mereka nih? Dimana tentang mereka itu kan channel yang menceritakan kejadian yang langsung dialami oleh orang tersebut gitu. Apa nih bang? Jadi ada kejadian janggal sih sebenarnya di gunung. Oh di gunung. Kalau boleh tahu bang Arif itu di gunung mana itu? Gunungnya itu di Gunung Laut. Tahu sih Gunung Laut itu di mana? Tahu. Nah itu Rinding tuh gua langsung tuh. Rinding sob. Dari kisah yang di Gunung Laut itu banyak janggalan yang mulai sejak naik dari awal sampai turun gunung itu ada beberapa yang janggal sih sebenarnya. Oke bang Arif, kita tahan dulu ceritanya ya. Oke, buat teman-teman penonton setia tentang mereka, jangan lupa buat bantu channel ini, lu like, lu share, lu subscribe, dan lu komen di bawah. Langsung aja kita ngobrol bareng Kondro. Oke sob, balik lagi nih kita di tentang mereka. Langsung aja kita ke narasumber kita Bang Arif. Oke Bang Arif, gimana bisa langsung ceritain Bisa. awal perjalanan dari kandang ke Gunung Lawu. Jadi sebenarnya naik gunung ini yang ke Gunung Laut itu iseng. Ya iseng berhadiah tuh. Ya nggak iseng berarti sih, iseng horor. Oh iseng horor. Iseng horor sob. Jadi sebenarnya sebelum naik itu ada beberapa pilihan gunung. Nah gue ngimprov sendiri nih ke Gunung Laut ini karena kan mau pernah nih. Gue ngajak orang yang belum pernah naik gunung. Nah lu sendiri itu belum pernah naik ke Lawu. Oh dari perdana. Ya juga naik ke Laut tersebut. Nah ada dua, kan gue berempat. Ada dua orang itu baru pertama kali naik gunung, belum pernah naik gunung sama sekali. Gue ajak itu dia mau. Nah habis itu kan gue nge-review dulu nih, nge-review gunung ini jalur-jalur mana yang enak. Gue nemu satu jalur yang dulu ya, gue naik itu di tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 itu jalur apa sih gue lupa namanya, Candi Cetok. Nama jalur itu Candi Cetok itu masih jarang yang naik di jalur itu, kan biasanya di Cemoro Sewu atau Cemoro Andang. Nah Candi Cetok itu ya bisa dibilang sih sepi masih ada tuh yang naik. Pendakinya masih. Ya. Nah gue itu jalur tuh kan di Google. Nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa ini, nggak boleh itu. Banyak larangan tuh. Coba kita cobain nih, gue bareng-bareng dulu gimana kita cobain. Oh ngerasa adrenalin tarik tuh. Kita cobain aja karena emang buat pemandangan juga bagus gitu kan. Ya udah boleh, anak-anak juga gitu. Ya udah, jadi gue beli tiket tuh naik kereta ke Solo Jebres. Iya, Solo Jebres. Nah dari situ gue naik kereta, sebelum nyampe di perjalanan nih, masih di kereta itu ada orang. Sorry Bang Arif, lu berangkat dari rumah ke stasiun. Itu berangkat jam berapa tuh Bang Arif kalau masih? Berangkat pagi. Dari Jakarta pagi. Terus di stasiun siang, sampai Senin siang, kakak siang tuh, lupa gue jam berapa gitu. Nah di perjalanan ketemu orang nih, ceritanya kan di kereta ya, namanya di kereta kan.
banyak tuh penumpang. Ya ngobrol sama orang, mau kemana mas? Gitu kan orang. Oh Gunung Lawu. Oh Gunung Lawu lewat mana? Lewat Candi Cipto mas. Oh Candi Cipto. Itu masih jalan yang mana itu mas? Gitu sama orang yang baru gue kenal dia kata. Kan kenapa mas? Iya soalnya kemarin baru ada yang meninggal di situ. Karena jalannya masih ngarang-ngarang gitu kan. Nah itu juga horor. Mas jangan gitu mas, ini teman saya bawa orang baru naik gunung nih. Gue bilang gitu kan. Oh takut mental ada doang kan? Yang enak-enak kan yang horor ya. Oh iya ini baru naik gunung iya. Itu ngobrol panjang. Nyampe dah tuh kemarin di Solo di base jam 9 kalau nggak salah malam. Nyari pepangan atau kan ke Candi Cipto. Ada juga nih mau lalu nih dari lain. Gue tanya bang, mau kemana bang? Mau lalu? Oh kemana bang? Lalu bang? Mau lewat mana bang? Lu lewat Pulau Seribu. Oh, dia nanya sama gue, lu mana bang? Gue lewat jalur Candi Cipto. Oh ya udah bang, gue lewat mau sewa itu tadi begitu juga kan. Oh ya udah bang, di puncak aja gitu kan. Ya udah jalan. Di perjalanan dari stasiun mau ke Candi Cipto itu makan waktu 1,5 jam kalau salah. Itu perjalanan kabur mulu tuh. Itu jam berapa itu? Jam 9 dari jam 9 malam nyampe jam 9 malam pagi jam 3 pagi nyampe Solo itu jam pagi. Nah naik bis jam 4 nyampe base camp jam 5:30 atau setengah jam kalau salah. Itu jalan kayak puncak Sama sore. pagi. Oh pagi. Iya. Kabur tuh masih kabur. Bang saya tuh masih banyak tuh yang lewat tuh. Perjalanannya oke puncak dah, jalan puncak nikung-nikung ya. Oh ini jalur udah nyampe istirahat packing kan berangkat tuh. Ya sepanjang jalanan belakang mah aman-aman aja Menuju base camp. menuju pos 3. Pos 3. Iya, nyampe pos 3 di base camp, nyampe pos 3 itu gue jam 1 kalau nggak jam 2 gitu Indonesia. Ya, Itu tanpa ada kendala sama sekali. aman lah, emang nggak ada apa-apa. Nah dari itu buka tenda dah di pos 3, nanti sih pos 3 atasnya buka tenda. Malam nih ngobrol kan, perjalanan itu kalau nggak salah harusnya dari pos 3 ngomongnya harusnya di blok peperangan. Itu nama tempatnya itu pos 5. Iya di pos 5 harusnya di situ kan. Sekarang anak-anak udah nggak kuat jadi buat pos 3. Karena yang pemula ini nih ya harusnya enggak ini 2 hari kan gitu ya. Ya udah sini aja pos 3 kalau kita tenda makan besok dia berangkat. Kalau ngomong malam nih mau tidur lagi enak-enak tidur baru gue bangun bikin suara bangun ngikut aja lo gue bilang bangun gue denger nih bangun satu dari ngomong gue bangun yang ibu lah kita aneh-aneh nggak suka dengar orang sih suara bangun gue nggak dengar apa kalau gue ya tapi ngomong gitu yang 3 ini nggak dengar semua. 2 orang nggak dengar 2 orang dengar 2 orang nggak. Oh iya termasuk lu tuh enggak. Gue masuk gue enggak. Tidur yang ngomong-ngomong betul. Bang sepanjang pos 3 sepanjang jalur sepi nggak ada orang. Dan di saat lu naik dari base camp itu tuh yang naik lu doang bang? Iya. Emang apa? Udah doang. Oh baru Gue doang. Gue nggak tahu di atasnya ya. Iya. Kalau panjang bonacik nggak ada orang. Gue doang di situ. Karena kan jalurnya masih sepi waktu itu ya. Pos-pos itu. Jadi tuh tidur lagi. Aku bangun tuh jam 2. Bangun itu jam 2. Ada suara orang naik. Tapi malah udah berdeng. Tapi sekarang muring gitu kan. Gue dengan subteks gitu sih. Gue bangun tuh. Jangan naik. Gue ini dari jendela tuh udah tenda kan. Wah naik. Tidur pagi gila gue. Aku bener siapa gue tidur lagi kan. Harusnya ya kalau orang normal nih jam 2 pagi naik itu pasti gue ketemu orangnya nih kalau nggak di pos 5 atau di base camp di pasar setan kalau nggak salah yang pos rapi harusnya ketemu orang tuh. Gue naik lagi kan besok hari tuh gue naik lagi tuh
sepanjang perjalanan gue naik itu gak ketemu orang sama sekali. Itu kebesokan paginya pas lu berangkat lagi naik Iya, tuh, bisa berangkat lagi puncak. ke puncak. Seharusnya kan ya, Iya. orang normal nih ya, Nah. ya pendaki biasa, Iya. pagi-pagi gitu, jam 2 pagi naik, langsung ngecamp nih kalau nggak di pos Iya. 4, di pos 5 dah, minimal gitu kan. Nggak mungkin lu jalan dari base camp sampai puncak Iya. kecap kan. Turun lagi nggak mungkin kan. Nah, udah, gua cerita tuh sama anak-anak tuh, biasa aja kan. Udah, naik, sampai warung Boyem, itu sih dari pagi itu sekitar jam 5 sore, dari jam 7 ke jam 9. Lu berarti ngeres dulu di warung Boyem. Warung Boyem, karena emang terakhir di warung Boyem Iya. tuh. Nah, sepanjang perjalanan gua nemu tanah orang, Cara panjang di mana? Tanah Apa ini? Cara gunung gunung biasa di pasar setan kalau sebutannya dulu di Gunung Lawu lah, kayak pasar Dieng. Pasar Dieng. Gua kan orang awam ya, gua nggak tahu apa-apa ya. Kok ini batu di pasar Dieng nih? Iya. Itu batu tumpukannya tinggi tapi baunya kuncing-kuncing tau lo. Tapi bisa diri gitu. Gunung gitu bang, dia bentuknya numpuk Enggak, gitu. numpuk tapi baunya kuncing. Oh jadi kebalik gitu. Iya, kebalik. Kalau ada tuh sekarang waktu itu ya sempat viral kan ya, cuman dari gede kecil-kecil gitu kan, Ya. kayak corong gitu kan ya. Kalau enggak ini di tempat itu bisa bakternya segitiga, jadi baunya begini, ntar ada lagi gitu. Gua nggak kaget ya, gua orang awam ya, gua nggak tahu bisa begini ya. Kalau kan pasar Dieng namanya, pasar Dieng kalau nanya pasar setan. Oh, ya udah, perjalanan biasa jalan. Ternyata gua naik itu kemarinnya itu 1 suro, malam 1 suro. Malamnya dari base camp itu sampai lu ngecamp di pos 3 itu 1 suro. 1 suro. Ternyata pas gua nanya-nanya sama orang situ 1 suro itu Nggak emang boleh. bukan nggak boleh, emang banyak yang pada jarak ke atas, sebenarnya jarak apa sih? Oh iya. Pada jarak atas tuh orang-orang tua. Nah, gua ketemu orang tua, kira sepuluh dah. Berapa di warung Boyem, gua tanya, Pak, naik dari mana? Dari Cangcito. Naik tuh itu dari Iya, naik kapan? Kemarin sore. Nyampe tadi. Gue bingung kan. Ternyata gue ngomong cuma 2 jam dia naik. Itu katanya lagi sakit. Itu dia sakit 2 jam bang. Lu yang normal aja 2 hari. 2 hari. Oh, lu di pura berapa? Gue kaget tuh, serius. Iya, emang biasa di sini. Emang ada apa? Ini kalau orang satu surat tuh di sini ada kayak ya apa lah gitu gue bilang kan. Dan di belakang warung Boyem itu emang ada. Iya. Ada macam petilasan. Iya, ada gitu, lupa namanya. Orang banyak, kita mau ayam, pokoknya tradisi situ lah. Oh ya udah, gue juga kaget kan nonton suara, gue juga nggak ngeh gitu. Nah udah, saya ngobrol lagi tuh. Nah pas nyampe puncak itu, udah besokannya lagi. Oh lu ngecamp dulu berarti di warung Boyem. Gelar tenda lagi di situ. Lagi di situ. Besok paginya baru muncak lagi. Sami pagi-pagi kan, sore-sore itu pas selesai buka tenda, foto-foto tuh. Foto-foto, dapetnya foto-foto yang View-nya bagus. bukan view bagus, yang agak menurut gua agak aneh lah, agak aneh gitu. Dapat tuh foto di situ, dan terjadi Di tayang itu. Nah pagi, temen gua bikin panik, kan mau maghrib nih ceritanya, waktu buat tenda mau maghrib, ambil air nih di bukan ambil air di sono, kata orang ada di sono, ambil dari jam 5 sore sampai dari jam 5 sampai habis maghrib nggak pulang nih anak-anak nih. Itu yang baru pernah naik gunung tuh orang tuh mungkin nyasar doang kan. Terus gue cari nggak ketemu, ternyata dia nggak tahu jalannya. Bagus masih ketemu itu bang ya. Panik banget tuh gue, butuh mana nih 2 orang? Ternyata emang jauh. Mana tuh orang? Udah sampai puncak, pulang nih, nyampe bawah itu sekitar dari jam 10 habis siang. Nah pas di bawah tuh gue cerita, kan kalau gue jalan berempat nih,
gue bisa jalan duluan. Super. Gue jalan duluan, gue mau istirahatnya ntar lah, kalau gue gitu ya. Nah, anak-anaknya pada di belakang nih, 2 orang yang baru. Kan gue mantap kan dari kereta tuh, jalurnya luas tuh, pokoknya kereta gitu. Di rumah temen gue tidur nih bisa kanan gitu kan. Gue tidur, gue sudah nyampe, berapa nyampe ngosong-ngosong kan. Lu ngapa? Kagak ya. Di bawahnya kalau cerita, katanya tengah kecil lari. Itu yang 3 orang teman lu itu bang? 2 orang. Oh yang 2 orang. Yang baru. Yang pemula. Iya. Pas di bawah nih ceritanya ngomongnya bakal di atas. Pas di bawah dia ngomong gitu. Udah lari kecil lari. Serius lu? Halo lu? Serius? Kan gua pas lu tidur, lu capek banget kan? Iya. Itu sumpah, gua ngeliat banget. Lari, tiba-tiba depan gua Anak kecil. Iya. Gak, gua gak tahu ya itu cerita dia bener apa enggak. Iya. Tapi ya ngomong gitu. Kan kalau kita di bawah terus taruh di atas apa-apa. Udah bagus lah udah kita di bawah bukan di atas. Udah sampai di base camp tuh ya. Itu nah yang kelihatan tadi tuh yang gue Nah, iya. gue bawa hilang karena hilang nggak tahu kemana. Itu posisinya lu masukin di tas. Gue masukin tas hilang kurang kemana ya udah itu bukan rezeki apa mungkin nggak punya orang gitu kan. Berapa masih bagus bisa tuh membuat naik lagi. Iya maksud gue gitu kan masih bagus Rezeki ini. masih bagus ya kan emang kagak ada orang ya kan mungkin lanjut juga atau nggak gue bawa jadi nggak tahu salah apa enggak ya hilang sebenarnya. Aduh apaan nih gue kerja ada apa-apa kan aman sih bisa bener Sampai bawah tuh udah aman-aman. Dari pendakian, masalahnya di pendakian aja tuh bang ya. Untuk masalah turun, lu pun juga nggak ngalamin sama sekali. karena gue turun banyak orang karena gue turun beda jalur jadi Oh, gua lu muter. jadi ya jadi gue naik Cemoro Sewu turun di Cemoro gue naik dari Kalicetok turun ke Cemoro Sewu. Oh, muter. Iya tapi salah tuh harusnya dari Cemoro Sewu turun dari Oh, kembali harusnya ya. Oh. Cemoro Sewu itu setahu Jawa Timur. Nah, Cemoro dan Cemoro itu Jawa Tengah kan dia perbatasan. iya, perbatasan. Iya harusnya salah kata orang itu juga kalau kita ke Solo iya salah namanya baru nggak tahu ya kan Perdana ini juga nggak ada yang tahu. Ya alhamdulillahnya ya selamat semuanya sampai. nah gue tanya sama orang base camp situ kamu bener ya di sini nggak boleh pakai baju hijau. Oh, Mitosnya. ada mitosnya. Ada mitosnya. Itu di base camp Cemoro Sewu. Iya pas turun. Pas turun. Oh enggak bang itu mah cuman takut kalau nyasar itu nggak kelihatan gitu orangnya Oh sama sama di hutan gitu gitu ya. sama sebenarnya sih di situ katanya gitu. Oh pantesan gue kira emang ngaruh mitos itu makanya baju hijau. Tapi lu dapat informasi itu tuh dari mana tuh? Google Udah kan sebelum jalan tuh review itu apa yang gue jual orang gitu makanya ya udah biasa aja gitu kan jadi juga kayak aneh-aneh juga kan mau nagi orang mau ngapain gitu. Dan itu untuk masalah menurut tuh gimana tuh? Kapok nggak tuh yang perdana itu tuh kira-kira? Banyak kapok Apa tuh? kalau gue tinggal sekarang Oh sekarang tinggal. Oh berarti dia jadi makin ini loh semangat loh dia. jadi naik mulus kan Lu yang ditinggalin tinggal sekarang daripada ya gue banyak semua bagaimana ya emang gue ngajak orang mau naik gunung pasti yang baru pengen naik gunung nih gue ajakin yang gitu pemula. karena enak dia nggak tahu apa-apa maksudnya nggak tahu Polos apa ya tuh, polos. dia nggak tahu tentang apa jadi gue kasih tahu ini gitu Oh jadi buat pembelajaran bagi juga gitu. Jadi banyak yang malah pada naik habis mau pada naik lagi sama temen-temennya gitu. Lu nggak diajak? Gue nggak diajak. Karena udah tahu bang katanya tuh. Oh ini udah mau jadi sini. Tapi nggak ada sih. Namanya di pendakian gitu yang nggak ada ya namanya senior. Nggak ada. Kita semua Ada. sama. Iya. Oh gitu. Cuman ya itu tadi begitu namanya pemula. Ya dia tahu kan, dia belum tahu sama sekali gitu kan. Itu sih tentang ya orang gitu lihat suara gamelan, ada suara gamelan. Itu berapa lama itu bang? Iya sekitar 2 menit kan duluan doang. Mau tentang terus dia suka denger, kagak gue nggak denger sama sekali. Terus tidur aja tidur, ngomong aneh. Kita nggak ada orang
di sini. Nah sepanjang perjalanan tuh gua emang itu saya burung apa ya? Gagak. Pokoknya nanti gua baca juga emang di review di Google itu jalan. Oh jalan. Iya kan? Itu namanya kita. Iya nganter jalan, dia buka jalan. Pas gua buka tenda di pos 3 itu burung jalan yang mampir mulu tuh ke tenda pas udah tenda. Itu burung masuk. Burung terbang lagi. Besokannya gua jalan emang di depan gua percis ke depan. Nuntun. Ya, ngikutin itu jalan. Nggak ngikutin sih nuntun. Iya. Jalan. Ya, emang turun aja nih. Oh, iya. Nggak ada apa-apa gitu kan. Itu kayaknya udah hampir semua pendaki juga kayaknya udah mengalami Nah, itu. bisa kata. Cuman emang nggak semua pendaki ya. Iya. Katanya sih untung-untungan juga gitu bang ya. Iya, benar. Iya. Hoki lah Iya. gitu. Ada yang dianterin, ada yang Iya. Ada yang cuma sekedar ngeliat doang tapi nggak dituntun gitu. Iya. Oke. Udah bang kayaknya itu ya bang ya cerita dari lu bang ya. Iya. Masalah di Gunung Lawu itu ya. Kalau soal pengalaman sih mau misalnya ya, cuma sudah dengar Dengar iya, suara. apa gitu. Cuma kalau nggak pernah itu Emang nanti bakal banyak nih gua jadi pertanyaan nih bang nih. Gua masih di otakku banyak nih bang pertanyaan nih. Oke, sebelumnya kita posting dulu bang ya. siap. Oke, gimana tuh? Cerita dari Bang Arif tuh. Cerita masalah pendakian ke Gunung Lawu. Jadi sebenarnya nggak semuanya ya masalah kita naik itu horor gitu. Tergantung kita menyikapinya, tergantung kita hatinya. Dan ingat buat para pendaki yang pemula maupun yang lama atau yang udah sering, ingat sampah harus dibawa